harusnya tega dan nggak tega di rumah ingin mengurangi karyawan juga, padahal kita tahu di rumah tidak seperti itu gitu kan. Iya, karena kan nggak ada pemasukan, salon kan tutup udah 3 minggu. Tapi kan sebelum tutup itu gaji mereka sampai sekarang masih tetap berjalan. Jadi Niki ngomong sama Kak Fitri, kayaknya kalau kayak gini terus kita bisa boncos gitu kan. Gimana ya bagusnya, ya udah akhirnya kita pilih memang orang-orang yang nggak bisa dipekerjakan lagi gitu. Tapi yang bagus-bagus kita simpan gitu sampai COVID ini reda, sampai salon itu bisa buka lagi. Sempat agak susah nggak deh, maksudnya dalam hal itu menyampaikan ke Susah lah. kalau diri itu kan orang yang nggak tegaan banget gitu kan. Susah banget, Kak Fitri aja nyerahin ke aku suruh ngomong. Makanya mumpung di sini kan pasti kan karyawan juga ada yang nonton kan. Ya maksudnya berbesar hati lah gitu. Ini bukan kemauan kita, tapi emang ini yang harus terjadi. Karena kita juga harus menutupi banyak banget yang harus dibayar gitu kan. Jadi ya terima aja deh gitu. Nanti kalau emang kita berjodoh bisa kerja sama bareng lagi. Berarti masih ada kemungkinan ya untuk bisa balik lagi kalau misalnya COVID ini sudah Belum tahu selesai. juga, soalnya ada beberapa karyawan yang memang males gitu, nggak mau kerja. Jadi ya kebetulan sih sebetulnya COVID itu memang banyak untungnya juga. Jadi ya maaf aja kalau misalkan ada yang dipecat. Rugi gitu berapa aja. berapa ratus juta sih? Aduh, kalau rugi berapa ratus juta lumayan. Konveksi aja tuh kan Niki denim, jual pajamas kan, pengiriman juga ekspedisi kan agak sulit kan. Tapi alhamdulillahnya untung reseller udah banyak stok gitu. Cuman kan yang baru ini yang mau kita pasarin kan agak sulit. Terus kalau salon kan ya tutup ya, tapi kan harus bayar listrik, harus bayar apa segala macam. Ya kalau kerugian ya pasti banyak, tapi nggak tahu berapanya. Tadi kayak nih artinya kan untuk menutup usaha sendiri, mengurangkan karyawan sendiri mulai dari kapan sih? Mulai 3 minggu yang lalu. Total ada berapa persen dari keseluruhan karyawan Niki yang akhirnya harus terpaksa di Hampir 80. 80%. Karyawan Niki sendiri 130, nggak tahu karyawannya Kak Fitri. Ini tidak bisa ditutupi dulu dengan tabungan. Nggak bisa, keenakan dong. Orang gue juga nyari uang sendiri kan. Masa gue harus kasih uang gue untuk menggaji mereka yang nggak kerja? Lemong kalau kayak gitu, nggak bisa lah. Soalnya kita kan juga udah buka home treatment. Ada beberapa karyawan yang nggak mau home treatment juga, takut gitu. Padahal kan ini udah ke rumah. Jadi ya kayaknya ini harus dipecat gitu. Kebetulan sih. Total yang masih bertahan berapa Nggak mau orang berarti ikhtiar Niki? soalnya. Ada yang bertahan yang bagus-bagus aja. Berapa puluh kira-kira? Ya ada kali 20. Kalau off air sendiri banyak yang Nggak ada, seberapa oke banyak? dipospon semua. Iya, berapa banyak yang dipospon Niki? 10 kota. Itu luar biasa ya yang angkanya Niki ya. Iya luar biasa dong. Itu padahal Niki kan rencananya mau beli mobil lagi nih, satu lagi kan mobil sport kan. Uangnya dari offer itu ya, gara-gara offer nggak ada yang masuk jadi ditunda dulu beli mobil sportnya. Niki ini kan hampir 1 bulan untuk tidak Udah 1 kerja. bulan udah. Hampir sudah 1 bulan. Gimana Niki untuk pemasukan sendiri, apa ini kembali syuting lagi atau seperti apa? Kalau Niki sih aman sebetulnya, karena kalau artis kan uangnya masih ada di TV. Walaupun bulan ini nggak ditransfer, tapi bulan depan pasti ditransfer. Cuman kan kasihannya yang kayak di jalan-jalan gitu, yang kena PHK, security segala macam kan banyak yang kena PHK, apalagi security mall. Iya. Ya kan, yang kasihannya sih mereka sih. Kalau Niki mah masih ada lah tabungan. Teman-teman artis kan mungkin ada yang berbeda nih, artinya Ya, pemasukannya artis yang bukan artis kali, skuter jatuhnya. Kurang terkenal ya kan. Ya bagus lah. Karena COVID maksudnya dampaknya bagus buat mereka, jadi mereka bisa lebih tenang di rumah. Jadi yang artisnya yang muncul yang memang bagus-bagus aja. kalau pendapatan juga mereka akhirnya kurang. Ada salah satu artis Pendapatan yang artis yang setengah-setengah kan mau sedikit pendapatannya. Jadi nggak nutup ya, wajar. ada salah satu artis juga tuh Niki yang hanya tinggal berapa bulan lagi gitu ya, Apanya? pendapatannya dia untuk menafkahi hidupnya. Siapa? Namanya Nggak mungkin. Ya kan salah satu channel Salah satu YouTube-nya channel dia bilang bilang gitu. Ya kalau channel YouTube doang mah, gue juga bisa ngomong. Nggak mungkin lah, bisnisnya dia banyak kok gitu. Terus kan uang-uang di TV itu pasti pada nyangkut. Artis kan dibayarnya kan nggak langsung Iya. on the road gitu kan. Nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi pasti ada lah, nggak mungkin. Orang masih bisa keluar negeri kok. Ini kemarin sempat disatronin ke rumah segala macam gitu, jadi lebih mikir-mikir untuk bagi-bagi itu nggak sih ini kemarin? Ya, Dua sosial media. masih sih kayak ulang tahunnya Arkana kan kebetulan tanggal 28 April dan kebetulan nggak bisa dirayain. Jadi Niki berpikir ya udah Niki bagi-bagi sembako aja gitu. Jadi Niki bagi sembako buat 500 kepala keluarga.
Sekitaran situ? Sekitar yang ini yang harus dibantu yang dekat-dekat dulu karena Niki di Trans TV, jadi Trans TV dulu security-nya, OB-nya, nanti baru Niki keluar. Pokoknya yang dapat itu orang-orang yang ada di jalan. Jadi nggak kapok. Niki kan sempat ngegas juga Niki nih, sempat berstatement kalau misalnya ada lagi yang datang Lapor walaupun- polisi. Oh, oh. Iya, kan polisi sekarang udah jagain di rumah 2 orang. Karena mereka nggak tahu diri. Semakin anarkis bisa dibilang seperti itu. Mereka nungguinnya bisa dari sore ke malam loh. Dan kalau mobil Niki udah datang tuh langsung dideketin gitu. Jadi kalau yang parahnya sih puncaknya kemarin yang banyak orang-orang datang hampir 60 orang lebih deh Dari itu. mana tuh Ki? Dia Yang pakai bisa- jaket-jaket itu. Oh, oke. Biasalah yang suka ngambil aplikasi Iya, iya. makanan segala macam. Jadi mereka datang dari markas, dari tempat pangkalan 1, 2, 3 semua pada bilang di WhatsApp gitu, gue mau ke rumahnya Nikita Mirzani, dia lihat gara-gara Niki suka bagi-bagi uang sama ojol. Padahal kan ojol-ojol yang Niki bagi yang ojol-ojol kepilih. Random ya. Iya random, bukan udah ke rumah gue kasih duit lah, dipikir Iya. gue boleh ngepet duitnya kan enggak. Iya kadang suka gini sih, orang sini suka manfaatin situasi dan kondisi sih, udah tau kita lagi susah gitu kan. Terus ada yang belaga-belaga susah juga, nggak mau kerja, akhirnya datang-datang ke rumah orang. Ternyata yang datang-datang ke rumah artis banyak loh, bukan Niki doang.